Basis informasi yang dulu base-nya itu adalah dari 10 provinsi. Ini gedung Rotterdam Lloyd. Jadi kalau kita berada di gedung ini, sejarah gedung kali ya, cerita sedikit sejarah gedung boleh ya? Sebentar Mbak Eti, maksudnya tembok dalam tembok luar itu apa ya? Nah, ngomong cerita, selama ini kan kita selalu ngomong kota tua berupa bangunan nih misalnya, jadi kayak tangible heritage-nya bangunan ini apa ya? Kalau mengenai cerita atau intangible heritage, kira-kira ada nggak sih kisah rakyat atau legenda atau apa gitu yang berkaitan yang dengan mana nih? Batavia lah, bukan Si Manis Jembatan Ancol. Mungkin bisa. Tempo hari saya sempat ke Museum Wayang, soalnya sempat diceritakan tentang legenda si Manis Jembatan Ancol ini. Salah satu pelaku utamanya kan ada Owe Tambasia itu. Konon dia tuh dihukum pancung atau apa di depan Fathahillah ini loh, di area. Oh, di tengah. Iya. Saya justru nggak ini. Karena katanya kan cuma legenda, tapi kenapa katanya ada bekas rumahnya? Ada, di toko 3 di Glodok. Kalau kepingin lihat Tuan D, kita berarti sebenarnya itu bukan hisapan jempol ya, atau gimana ya? Balik lagi kalau cerita-cerita seperti ini kan disampaikan dari mulut ke mulut. Gitu loh. Sometimes kadang-kadang hal-hal tersebut bisa menjadi cerita yang melebar, menyempit. Ya, betul. Itu teori itu kita pahami lah ya, menjadi aksen atau apa gitu. Jadi ke orisinal ceritanya itu sendiri saya kurang paham apakah sesuai dengan yang kita dengar saat ini. Karena banyak versi juga sih. Banyak banget yang bisa kita garap begitu kita bersentuhan dengan budaya. Betul. Bersentuhan dengan itu kan sejarah. warisan juga. Kadang-kadang even dongeng pun sebenarnya ada makna filosofis yang bisa kita tarik gitu loh. Betul, setuju. Yang mungkin oleh anak-anak rakyat kebanyakan sih sekarang udah di luar ini mereka. Sebetulnya kalau menurut saya anak-anak pun akan suka manakala kita menyajikannya sesuai dengan yang mereka suka gitu. Jadi sekarang tinggal kreativitas kita aja untuk menyajikannya di angkatan yang seperti apa gitu loh. Bicara soal anak-anak nih, kira-kira mereka demen gak sih dengan Poverchase ini? Pasti dong. Gitu, karena secara tekstur dia lembut dan mix tuh bisa pakai kayak ini kan yang pada saat ini yang kita siapkan ada pakai gula gitu, terus kita juga nyiapin butter gitu loh. Jadi kalau yang terlalu nggak suka manis kita pakai butter, atau bisa kita masukkan ice cream gitu. Jadi kalau ditanya anak suka pasti suka. Terus es krimnya mana Mbak? Es krimnya kayaknya kedai lupa nganter deh. Kita cobain yuk. Yuk mari, ini kedai seni Jakarta ya? Iya, ini kedai seni Jakarta yang punya ini. Selain kedai seni, apalagi Mbak yang mencirikan kota tua Jakarta misalnya apa gitu? Kota tua kebetulan di Taman Fathahillah kita punya Cafe Batavia. Jadi apa ada hidangan khusus nggak di Cafe Batavia yang? Nggak ya, dia western ya gitu loh. Jadi kalau hidangan khusus nggak, tapi dia punya interior. Itu banyak yang masih dipertahankan zaman-zaman ininya gitu loh. Sehingga kalau kita masuk ke situ menjadi satu tempat yang enak buat duduk kali ya, sambil menikmati view-nya karena dia punya jendela yang gede-gede, sehingga adalah tempat-tempat duduk tertentu yang dia view-nya ke museum sejarah gitu kan. Itu kan cantik banget ya kalau kita mau dinner ataupun lunch gitu kan. Dan memang Cafe Batavia ini kelasnya di atas. Betapa kota tua itu kita bisa amazing gitu loh. Karena kalau kita bilang usaha biasanya kan di satu tempat itu kalau masyarakat yang kita tuju ini di kelasnya di sini dia akan datang dengan masyarakat yang sama gitu loh. Tapi kalau kota tua enggak, dia punya Cafe Batavia yang mungkin sekali makan nggak cukup 200.000. Wah, next time kita ngobrol di sana yuk Bu. Yuk gitu. Selain itu apa lagi? Ada juga resto-resto yang kayak kedai, ada Historia. Di Historia ada apa Bu yang? Historia sebetulnya yang menarik ada tajin ya. Es tajin. Es tajin. Terus dia juga punya babanci. Itu kan khasnya Jakarta tuh Betawi. Sebentar. Apakah babanci itu? Nggak tahu gue.
Itu sayur khas Betawi yang menggunakan air kelapa, kayak sop gitu. Terus dia menggunakan 21 jenis rempah-rempah. 21 jenis rempah. Pantes. Repot amat masaknya ya, tapi hebat ya. Oke, apakah Mbak hafal 21 jenis itu? Kalau 21, saya rasa semua rempah masuk tuh. Kalau ibu-ibu pasti tahu. Kunyit, jahe, serai, ada lada, merica ya. Ada bawang merah, bawang putih, mungkin cabai. Oke, itu banyak. udah berapa itu guys? 8. Oke, 8. Mau lagi? Kencur, jahe. Itu sampai 21 ya Mbak, saya minum makan dulu. Curang. Aduh. Oke, terus apa lagi? Oh iya, ada favorit saya karena saya pernah ke sana bawa teman-teman influencer asing ke Cafe Jamu. Acara Ki. Iya. Ya, oke ya itulah. Kota Tua juga punya acara Ki. Jadi banyak tuh, ada kafe Batavia yang khas, ada kedai yang khas, ada historia yang khas, ada juga acara Ki. Nah, acara Ki ini sebetulnya bagaimana menyajikan jamu dengan cara yang berbeda ya, kekinian. Karena si jamu itu disajikan atau diproses seperti barista memproses kopi gitu. Jadi acara Ki mengenalkan bahwa kekayaan rempah kita itu bisa dinikmati bukan cuma orang-orang yang memang zaman dulu yang ngejamu gitu loh, tapi anak-anak zaman sekarang kan kalau ditanya ngejamu pasti nolak nih gitu loh. Tapi dengan adanya acara Ki, kita berharap bahwa kekayaan kita berkaitan dengan jamu itu disukai juga sama anak-anak dan juga dikenal oleh dunia. Iya, waktu itu juga kami selain cuma mencicipi, tapi juga belajar mengolah jamu gitu. Oke. Jadi kayak ada kegiatan activity yang bikin menarik. Betul. Nah, di Kota Tua sendiri ada kegiatan apa lagi sih yang menarik itu, Bu? Kegiatan yang menarik karena kita masih pandemi ya, sebetulnya kegiatan itu belum kita kerjakan. Tapi kalau ditanya kegiatan di Kota Tua bakalan banyak banget gitu loh. Yang sudah ada sebenarnya sampai hari ini masyarakat melakukan seperti pencaksilat misalnya. Pencaksilat. Pencaksilat, ya itu sampai hari ini masih eksis, masih ada latihan-latihan, aktif ikut lomba dan lain-lain itu masih ada gitu loh. Kita patut mengapresiasi juga Museum Mandiri gitu, karena di Museum Mandiri itu masih mereka masih masih mempertahankan seperti Tangjidor gitu kan. Itu masih ada pemainnya, alatnya masih lengkap. Jadi one day kalau kita mau bikin event itu bisa kita keluarin nanti. Ya, itu keren banget gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang kalau ditanya event ke depannya Kota Tua mau bikin sebetulnya banyak banget. Kita pengen bikin simfoni di Kota Tua, bagaimana menghadirkan sebuah pagelaran musik yang kalau kita bicara orkestra mungkin agak berat kali ya, tapi orkestra kita akan menampilkan bukan lagu-lagu klasik tapi lagu-lagu Indonesia. Gitu. Jadi memang cara memainkannya aja dengan orkestra gitu, tapi lagu-lagunya akan kita sesuaikan nantinya itu. Kita kepingin orkestra ini nanti dilengkapi dengan dinner. Mungkin dinernya bisa pakai cara saya lupa. Reshuffle. Jadi bagaimana menyajikan makanan pada zaman-zaman masa-masa Belanda dulu, yang makanan dikeluarkan satu-satu, yang larinya pakai baju khas daerah Betawi. Itu kayaknya yang nggak habis-habis ya, selalu disediakan lagi gitu kan? Ya. Yang modelnya seperti itu gitu loh. Jadi kita juga kepingin ada event sepeda gitu kan, karena sepeda juga tentunya. Oh iya, sepeda ontel juga kan salah satu yang ciri khas jadi ikonik di sini. Betul. Gitu. Jadi banyak hal. Kita juga punya event berkain yang mau kita eksekusi gitu, berkumpul dan bermain. Kita juga nanti punya event jazz di Bahari, mungkin jazz di museum. Ada satu event yang mungkin agak-agak baru, event perbankan, karena selama ini bank belum pernah tuh berkumpul bank-bank bikin event sesuatu yang
Nah itu kita kepingin Tuh, coba. Bang, kepada Bang. Kan Ditunggu Kota Tua ya, juga berkumpul di Kota Tua. Kota Tua juga tamannya Bang loh. Semua Bang muncul dan kan? lahir dari sini. Jadi cerita tentang perbankan pun di Kota Tua bisa digali. Oh, nah menarik kan? Menarik banget. Kota Tua sih luar biasa deh. Dari Mbak Eti Sangat luar biasa. Dari Mbak Eti pribadi ada ini nggak sih kayak ada harapan atau pengennya ke depannya sih Kota Tua ini kayak gimana sih Kota perkembangannya? Tua tumbuh jadi destinasi mendunia. Oke. Turis dari seluruh dunia kepingin datang ke Jakarta mampir ke Kota Tua. Karena kayaknya saat ini kalau kita melihat negara lain, Kota Tuanya udah begitu cantik dan semua orang datang berwisata pasti akan dicari itu dulu itu. Nah, kita belum memiliki Kota Tua yang proper ya, sesuai dengan harapan di mana Kota Tua itu bisa menjadi destinasi yang nyaman. Itu belum, tapi mudah-mudahan arahnya nanti akan ke sana karena kan lagi beberes ya gitu loh. Mudah-mudahan kalau saat ini Pemprov DKI sudah mengupgrade transportasinya, udah mengupgrade jalanannya, udah mengupgrade fasilitasnya. Kota Tua belum tersentuh, mudah-mudahan itu akan sampai ke Kota Tua juga, sehingga Kota Tua ini bisa menjadi, yaitu balik mimpinya menjadi satu destinasi yang mendunia. Kita nggak kepengen yang kecil tapi yang mendunia. Oke, sungguh mulia sekali cita-citanya. Kayaknya cita-cita semua orang deh, gemes gitu. Oke, dari tadi kan kita selalu bahas tentang Kota Tua nih. Mari kita kembali ke kenyataan. Iya, inilah kita sedang berada di Mula ini. Bisa diceritakan nggak Mbak Eti? Sebenarnya di Mula ini ada apa dan apa saja di sini? Mula di Kota Tua sebetulnya kita kepingin menjadi satu tempat. Tadi kan kita ada cerita ya, Mula itu kita berharap menjadi satu tempat orang bisa memulai gitu loh. Kota Tua ini kan masih kita banyak hal yang harus kita tambahi fasilitasnya. Kita tambahi kegiatannya, aktivitinya gitu kan. Kita berharap Mula memanfaatkan gedung-gedung bersejarah yang ada di Kota Tua ini. Salah satu gedung bersejarah yang ada di Kota Tua ini menjadi satu tempat yang menarik buat orang datang tentunya, di mana di Mula itu memiliki beberapa program gitu loh, program-program pembelajaran lah ya, kalau kita bahasa sederhananya mungkin program pembelajaran. Kita kepingin praktisi, jadi kita nggak bicara hanya teori by book gitu loh, tapi kita akan men-share di sini ilmu-ilmu yang pada dasarnya adalah dipraktekkan. Tentunya yang yang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia pariwisata ya, ada artnya gitu. Kita menuju ke sana. Jadi mungkin kita akan bikin suatu pembelajaran di mana teman-teman, misal ya kita kasih contoh gitu ya Mas Gio, ada teman travel yang dia kepingin menjadi guide di area Kota Tua. Tentunya yang akan disampaikan kepada turis itu kan cerita tentang Kota Tua. Kita kepingin beliau menceritakan Kota Tua itu sesuai dengan sejarah yang memang terjadi gitu loh. Jadi nggak katanya kita ingin menyatukan atau menyamakan kalimat atau kata menjadi suatu penyampaian yang benar gitu. Karena kan Kota Tua ini menjadi wisata edukasi ya gitu. Nah, bagaimana mengedukasi adik-adik kita mungkin yang di sekolah, ataupun kembali lagi teman-teman dari tour guide ini juga tugasnya mengedukasi ke orang yang datang gitu kan. Nah, Mula bisa menjadi tempat belajar. Kita akan bikin kelas-kelas yang modelnya seperti itu, dan Mula juga bisa dipakai untuk kegiatan event mungkin ya, kegiatan MICE lah ya, itu bisa dilakukan di Mula, ataupun Mula bisa dipakai untuk berkegiatan yang pribadi, karena kita kan menyebut ini co-working. Jadi orang-orang yang memang kepingin belajar atau bekerja gitu, kita menyediakan tempatnya. Kira-kira di sini ya. Di sini. Ini sebenarnya tempat co-working ya? Iya, ini berarti sebetulnya kita ganggu nggak nih? enggak dong, enggak.
Enggak sama sekali, dan memang udah beberapa saat Mula ini yang tujuannya salah satunya men-trigger gedung-gedung bersejarah yang lainnya untuk aktif gitu loh, untuk dimaksimalkan. Jadi nggak cuma kosong aja, kita pengen memberikan contoh gitu loh. Dibikin dong kegiatan, nggak harus co-working sama gitu, tapi ada kafe mungkin, ada hotel mungkin. Jadi gedung itu jangan dibiarin kosong, sayang gitu. Harus dimanfaatkan gedung-gedung bersejarahnya, tentunya dengan aturan yang memang diterapkan buat gedung-gedung bersejarah, karena memang nggak mudah. Waktu kita merenovasi Mula ini tahapannya juga kita harus pakai sidang TSP, harus dipegang. TSP itu apa? TSP. Tim sidang pemugaran. Gitu. Jadi kita ingin merubah, kita ingin itu harus ada izinnya semua. Karena kan kembali lagi gedung-gedung cagar budaya kan harus dilindungi. Ya, itu kita harus tahapannya sampai ke situ gitu. Jadi memang nggak sembarangan. Tapi nggak usah khawatir gitu, jangan dilihat itu menjadi suatu hal yang menyusahkan. Ya, bukan jadi kendala ya? Iya, enggak kok gitu. Asal kita benar, kan masalahnya cuma harus benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan Mula bisa menjadi satu tempat yang manfaat gitu loh. Sampai hari ini pun beberapa instansi ataupun lembaga datang ke tempat ini dan mereka mengapresiasi gitu loh. Sampai dia bilang, tempat kita tolong juga dong Bu, dipikirin kira-kira bisa jadi gimana nih gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang buat kita menjadi obat ya, walaupun sampai saat ini masih pandemi kita belum bisa maksimal gitu. Tapi insya Allah tahun-tahun berikutnya manakala pandemi sudah lebih bersahabat, Mula akan lebih cepat larinya gitu, lebih cepat lagi program-programnya berjalan. Sahabat Warisan Budaya, gimana tadi pembicaraan kita? Apakah menarik? Apakah membuat kita makin penasaran buat datang? Jadi dari cerita dari Mbak Eti tadi, kita bisa menyimak ada banyak informasi, ada cerita-cerita, ada tentang atraksi, destinasi, sejarah. Banyak sekali tentang Kota Tua ini. Bahkan saya baru tahu bahwa ada tembok luar, tembok dalam, dan 4 pulau itu tadi. Gimana, penasaran kan? Jadi kalian harus datang ke Kota Tua Jakarta. Kalau bingung dari mana sih awal mulanya? Bermula di Mula sini. Ada di gedung apa tadi mana namanya? Rotterdam Lloyd. Di bawah ada Indonesia Tourist Information Center. Jadi nanti boleh tanya-tanya di situ. Kalau mau pergi kemana dan gimana caranya, silakan. Demikian bincang-bincang santai kami bersama Mbak Eti di Kota Tua Jakarta. Nantikan video-video kami berikutnya di Warisan Budaya lainnya. Warisan Budaya, terus wariskan.